Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mensimulasikan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Untuk anggota kelompoknya, yang pertama Adi berperan sebagai guru dan juga pada prosesnya itu membantu membuat modul. Kemudian saya sendiri Anissa Yudia Puspitasari berperan juga sebagai guru operator, kemudian juga membuat modul. Kemudian Alima berperan sebagai guru juga, dan juga dalam prosesnya itu yang membuat uji jawaban LKPD. Kemudian ada Nailil yang berperan sebagai guru, tugasnya itu dalam pembuatan LKPD. Kemudian Sigit dan Mas Eko dan Gresia juga berperan dalam pembuatan modul, merevisi modul. Oke, untuk kita mulai saja simulasinya tentang virus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk mengawali berdoa dulu. Monggo Mas Alif. Ini mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai, beri salam. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Bahagia sekali ya kalian ya hari ini ya. Baik, sebelumnya Ibu presensi dulu ya. Mbak Anissa Herti, Mas Andi, Mbak Piki, Mbak Uci, hadir. Baik, sebelum Ibu masuk ke pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengetahui perasaan kalian hari ini. Ibu kasih link, nanti diisi lewat WhatsApp grup, jadi Ibu tahu perasaan kalian hari ini berperasaan apa saja. Ya, berperasaan tidak gitu loh, ya enggak? Kan kadang ada yang pernah enggak berperasaan. Ya, mulai diisi coba, mulai diisi ya. Dari diri Bu. Dari diri. Dari diri sendiri ya Mbak Desi ya. Iya. Mbak Desi isi apa Mbak Desi bahagia, sedih, marah, emosi? Emosi Bu. Bahagia. Mas Andi kenapa sedih Mas Andi? Ngurusin PR ya udah. Yuk, sebelumnya daripada sedih kita berdiri dulu. Yuk, berdiri. Kita regangkan otot dulu. Berdiri. Ya, semuanya berdiri. Mas Andi sini, Mas Andi. Sini, berdiri saya. Ayo kita meregangkan otot biar gak sedih. Besok lagi kalau ada PR, jangan main terus ya. Dikerjain. Yuk, kita nyanyi semuanya. 1, 2, 3. Gundul pacung-cung, gembelingan, nyunggi-nyunggi wakul-kul, gembelingan, wakul glimpang segeni dadi saratan, wakul glimpang segeni dadi saratan. Terima kasih, silakan dulu Mas Andi. Silakan ya Mas Andi ya. Oke, semuanya udah seneng ya? Sudah nyanyi bareng-bareng, sudah goyang-goyang. Ada yang eco enggak? Ada aman ya? Aman. Oke, sekarang Ibu punya barcode. Ini ada link asesmen diagnostik. Nah, barcode-nya silakan di-scan. Nanti teman-teman disajikan beberapa pertanyaan yang mengarahkan nanti teman-teman itu punya daya belajar yang bagaimana. Gitu ya, silakan di-scan dulu barcode-nya. Ada yang kesulitan? Tidak. Sinyalnya aman ya? Aman dulu. Oke.
apa? Saya visual Ibu. Visual. Bahasa Sabila? Gaya belajarnya apa? Audio Bu. Audio. Mas Radif? Kinestetik. Oke, semuanya punya gaya belajar masing-masing ya, berbeda-beda setiap orangnya. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya hari ini, Ibu punya game. Gamenya yaitu berupa tebak gambar. Ayo kita perhatikan yang di depan. Silakan ditebak gambar yang pertama. Gimana ini? Lihat ini panahnya mengarah ke pipi. Ke pipi. Di pipi. Ya, baik pipinya Bu. Ya, bukan dicium tuh. Pipi itu ada yang tembem, ada yang tirus. Nah, T-nya di bagian Kalau tembem sebelah saya siapa yang tembem? itu virus apa tembem? Udah oplos. Dia Ayo, udah tahu jawabannya? Udah disimpan ya, disimpan dulu jawabannya ya. Oke, yang kedua. Lanjut. Apa? Herpes. Tadi yang pertama apa berarti? Virus. Oke. Yang ketiga? Pinter, Mas Adi. Oke. Ini dapetin jawabannya. Ada yang salah tadi? Benar semua, hebat banget. Tepuk tangan buat kita. Di sini ada yang punya flash disk? Flash disk? Gak punya. Laptop? Ada ya laptop. Pernah gak laptopnya kena virus? Alhamdulillah. Pernah Bu. Alhamdulillah gimana Mbak Dia? Jangan Bu, nanti teman-teman ada yang pernah kena virus. Laptopnya teman-teman ada yang kena virus. Nah, ini juga flash disknya Ibu kebetulan lagi kena virus. Kira-kira dari herpes ini virus yang menyerang pada apa? Manusia. Flu burung? Hewan. Kemudian ada juga virus yang menyerang di flash disknya Ibu. Kira-kira virus ini yang menyerang di tanaman, di tumbuhan sama di flash disknya Ibu sama atau enggak? Beda. Yakin beda? Beda. Oke, untuk mengetahui kebenaran dari jawaban kalian, kita akan belajar mengenai struktur dari virus. Oke anak-anak, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu adalah tadi dapat menganalisis karakteristik struktur virus bakteriofag dan peranannya dalam fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar melalui kegiatan diskusi, presentasi dan tanya jawab dengan baik. Nah, anak-anak, ketika kita sudah belajar mengenai materi ini, itu akan memberikan manfaat untuk kita. Terutama apa anak-anak? Ketika kita sudah mengetahui strukturnya, untuk itu kita jadi lebih berhati-hati dan juga bagaimana cara kita untuk mencegah virus itu tertular kepada kita, seperti itu. Nah, tadi sekalian sudah mengisi link asesmen diagnostik, namun untuk saat ini saya akan membagi kalian di dalam beberapa kelompok. Nah, untuk yang pertama Mas Alif berkelompok dengan Mbak Nuke dan juga Mbak Dina, kemudian Mas Andi dengan Mbak Vina dan juga Mbak Eriska. Nah, anak-anak untuk kegiatan ini silahkan berkelompok dulu. Apakah sudah berkelompok? Silahkan. Sudah Pak. Sudah ya, oke. Nah, untuk memperdalam pengetahuan kalian mengenai struktur virus ini, Bapak nanti akan berikan sebuah amplop. Nah, isinya itu adalah puzzle. Nah, puzzle yang isinya adalah struktur virus bakteriofag dan juga nanti lembar diskusi peserta didik. Nah, tugas anak-anak adalah nanti mengidentifikasi struktur bakteriofag itu sendiri, kemudian mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar diskusi peserta didik itu sendiri. Nah, kemudian nanti setelah itu kalian mempresentasikan di depan kelas. Apakah dapat dipahami? Bisa ya, dipahami ya, anak-anak ya. Ya sebelah sana kurang keras kayaknya ya, ini kurang makan atau bagaimana ini? Sudah sarapan?
Sudah ya, bisa dipahami. Oke. Jadi seperti itu. Nah, setelah itu juga Bapak ini juga yang menyampaikan nanti ketika maju itu beberapa aspek ingin Bapak nilai, terutama penguasaan materi, kemudian kekompakan, kemudian juga bagaimana cara kalian tuh menyelesaikan diskusi yang ada di lembar diskusi presentasi itu. Seperti itu ya. Iya. Nah, oke, sekarang Ibu punya contoh dari virus. Nah, ini namanya virus varicella zoster. Bentuknya seperti ini. Kemudian lanjut lagi. Nah, ini adalah virus H5N1. Kira-kira menyerang manusia atau hewan? Hewan ya. Menyebabkan penyakit apa? Flu babi. Flu babi atau flu burung? Burung. Coba, siapa yang jawab flu burung? Babi ini tapi nggak mau angkat tangan. Yang flu babi? Saya. Babi mana babi? Ayo, siapa? Babi mana yang Flu baby. Flu baby. Coba di searching coba. Flu burung ya. Kalau flu baby apa? H1N1 gitu ya. Nah, kira-kira selain virus itu menyerang hewan, tumbuhan atau manusia, itu dapat menyerang apa lagi? Coba yang bisa jawab. Pestis. Oke, yang lainnya. Komputer. Selain itu apa lagi? Bakteri. Oh iya, siapa yang namanya Mbak? Mbak Dia. Ya, poin plus buat Mbak Dia karena berhasil menjawab. Jadi selain menyerang hewan, tumbuhan, manusia, virus itu juga dapat menyerang bakteri. Namanya virus bakteriofag. Nah, untuk mengetahui jenis-jenis virus apa saja, kita coba simak video berikut. Oke, coba Ibu minta siapa di sini yang tadi memiliki gaya belajar kinestetik, angkat tangan coba. Iya, Mbak Desi. Coba silakan Mbak maju ke depan membawa selembar kertas. Nah, ini ya. Agar kalian lebih mudah memvisualisasikan seperti apa struktur virus itu, coba Mbak Desi bisa diremas-remas kertasnya sampai bentuknya kecil. Nah, kira-kira remasan kertas ini bentuknya mirip virus yang mana, Mbak? Ini Bu, yang ya, mirip parvovirus ya. Kita lihat itu seperti parvovirus strukturnya. Oke, terima kasih Mbak Desi, bisa kembali. Kita putaran untuk Mbak Desi. Nah, jadi struktur tubuh virus itu bermacam-macam, berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Coba sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jelas Bu. Oh ya, Mbak Anissa silakan. Saya ingin bertanya Bu, tadi di video kan bentuk virusnya berbeda-beda. Kenapa itu berbeda-beda dari virus satu ke lain? Oke, pertanyaan yang bagus sekali ya dari Mbak Anissa. Tapi di sini Ibu tidak mau menjawab langsung dan kalian harus mencari tahu jawabannya sendiri. Tadi sudah dikatakan bahwa virus bakteriofag itu bisa menyerang bakteri gitu ya, dapat menyebabkan suatu penyakit. Nah, bagaimana virus tersebut bisa menyerang bakteri?
Kemudian apakah virus itu bisa menyengat seperti lebah atau bisa mengeluarkan racun? Nah, kita akan bahas bersama-sama dengan melakukan diskusi kelompok. Nah, ini tadi sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sudah, Bu? Sudah. Oke, tadi kan sudah disebutkan kalau kita akan melakukan diskusi pada hari ini. Nah, di sini Ibu sudah menyediakan LKPD. Jadi LKPD ini sama untuk setiap kelompoknya. Diharapkan dengan mengerjakan LKPD ini kalian bisa melakukan pembagian kelompok. Nah, pembagian tugas dalam kelompok kalian masing-masing. Di sini kan disediakan ada, tadi disebutkan oleh Pak Sigit, kita hari ini akan menyusun sebuah puzzle. Nah, di puzzle tersebut nanti itu ada di amplop ini, nanti Ibu akan berikan masing-masing kelompok ada amplop dan satu LKPD. Nah, di amplop itu ada puzzle di mana kalian harus menyusun struktur virus bakteriofag. Nah, di sini nanti kalian tentukan bagian-bagian apa saja yang ada di struktur tersebut. Kemudian dalam pengerjaannya silahkan nanti di setiap kelompok tadi kan di awal sudah mengisi apa tadi? Asesmen diagnostik untuk mengetahui gaya belajar kalian masing-masing. Jadi nanti kalian tentunya punya kesadaran bahwa saya memiliki kemampuan yang lebih untuk misalnya dalam menyusun puzzle atau apa, nanti temannya saling berkolaborasi sesuai dengan kemampuannya, seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan ini Ibu bagikan. Kita membuat kesepakatan dulu. Kalau 10 menit kira-kira bagaimana? Cukup. Oke, silakan dikerjakan. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Mungkin ada kesulitan, ya. Sejauh ini masih aman, Bu. Nanti kami akan meminta bantuan jika kesulitan, Bu. Oke. Gimana, Mbak Desi? Ada kesulitan? Belum ada, Bu. Enggak ada, Bu. Nah, dalam mengerjakannya silahkan kalian bisa menggunakan sumber belajar. Di sini Ibu sediakan ada link yang bisa membantu kalian untuk mengerjakan, atau di sumber bacaan lainnya seperti artikel. Kemudian silahkan nanti kalian bisa mengerjakannya. Sudah 10 menit ya. Silakan, mau kelompok mana yang mau maju? Kelompoknya siapa? Yang mau maju? Nisa, Anissa Hartia, ya silakan maju. Ini linknya silakan ditempel. Sambil Anissa menempel di papan tulis, mungkin anggota kelompoknya membantu untuk menjawab pertanyaannya. Di situ ada struktur apa saja, kemudian dijelaskan fungsinya apa. Kelompoknya selain Lucia dan Anissa siapa lagi? Itu Mbak Alfa. Oh iya, Mbak Alfa. Nah ya, silakan Mbak Alfa maju. Angkat saja Bu dari kakak. Jelaskan coba untuk strukturnya.
Sambil menunggu kelompoknya menempelkan, dijelaskan dulu. Yang lain didengarkan sambil dilihat kira-kira jawaban kalian ada yang masih kurang atau mungkin mau menambahkan jawaban dari Alfa. Siapa? Ada apa saja strukturnya? Struktur virus yang pertama itu ada kapsid. Terus ada struktur DNA-nya berupa asam nukleat. Kemudian di sini kerah, terus leher. Oh ya, sebelumnya virus itu dibagi 3 bagian, kepala, leher, sama ekor. Di bagian kepala itu ada kapsid, DNA. Terus di bagian leher itu ada kerah sama leher. Terus di bagian ekor ada selubung ekor, serabut ekor, jarum penusuk, dan lempeng dasar. Gitu, Bu. Ya. Untuk fungsinya mungkin bisa dijelaskan. Fungsinya yang kapsid itu berfungsi sebagai pemberi bentuk pada virus. Yang leher virus berfungsi sebagai tempat menyanggap kepala virus. Yang ekor virus berfungsi untuk menginjeksi DNA virus ke dalam sel. Ya. Mungkin ada kelompok lain yang ingin menambahkan jawabannya. Yuk, tambahin yuk. Sama. Oke. Coba kalau dia tadi di bagian ekor tadi kan Mbak Alfa menyebutkan ada struktur yang berfungsi untuk menginjeksi. Selain itu ada lagi atau enggak strukturnya? Di bagian ekor. Ya, selain yang disebutkan oleh Alfa tadi kan baru 1. Coba ada yang bagian lain enggak? Ada selubung ekor, terus serabut ekor. Iya, coba. Fungsinya apa? Oh iya, kalau selubung ekor itu kan tadi yang Mbak Opa menginjeksi DNA ke virus. Ya. Kemudian kalau serabut ekor itu juga punya fungsi lain, Bu, yaitu sebagai penerima rangsangan dan juga untuk menempel pada sel inang. Gitu, Bu. Menempel menggunakan serabut ekor. Coba yang belakang. Itu siapa? Mbak Ria main HP terus ya. Coba kalau bagian paling bawah jarum penusuk fungsinya apa ya? Ayo apa? Coba disebutkan. Ada yang mau membantu Mbak Ria? Mungkin? Oh iya, Mbak Eriska silakan. Apa? Fungsinya jarum penusuk pada ekor virus bakteriofag menyuntikkan materi genetik berupa asam nukleat Ya. ke dalam sel inangnya, Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 1 mungkin yang maju di depan menempel bisa dijelaskan ke teman-teman berupa gambar. Oh ya, sudah bisa itu enggak apa-apa. Ya dipegang aja ya. Kepalanya enggak ada. Ya coba disimak yang belakang. Ayo semuanya berfokus ke depan. Ya. Maaf ya teman-teman, ini puzzle-nya mesong-mesong. Iya, enggak apa-apa. Ya, ini kan gambar virus, terus ini ada kapsid. Jadi virus ada 3 bagian, ada kepala, leher, sama ekornya. Terus ada di kepala itu ada kapsid sama asam nukleat atau DNA di sini yang warnanya biru. Terus ini ada lehernya. Terus yang ini selubung ekor. Nah ini serabut ekor, ini yang jadi ini serabut ekornya. Terus di sini ada jarum penusuk untuk menusuk inangnya. Oke, dari ketiga bagian ini ada kepala, leher, ekor. Kira-kira ketika tadi bakteriofag itu adalah virus yang menyerang apa tadi? Bakteri. Kira-kira dari ketiga ini menggunakan yang mana berarti? Bagian yang mana? Kelompok 1. Ekor. Mungkin ada yang ditanyakan? Ekor, Bu. Oh iya. Ada yang ditanyakan? Jelas. Beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Terima kasih bisa kembali ke tempat.
kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing, kemudian melihat dan mengamati hasil dari diskusi teman kalian, kemudian presentasi temannya kalian. Nah, ada nggak yang dapat menyimpulkan diskusi kita hari ini? Ayo, salah satu. Ayo, salah satu ada yang mau menyimpulkan diskusi kita hari ini? Saya. Oh iya, Mbak Vina silahkan. Jadi kesimpulan hari ini itu virus bakteriofag adalah salah satu jenis virus yang menyerang bakteri, Bu. Ya. Itu memiliki banyak bentuk seperti bentuk P, bentuk bulat, silinder, dan lain-lain. Ya, terima kasih Mbak Vina. Tolong beri aplaus untuk teman kalian. Nah, setelah serangkaian kegiatan yang telah kita lakukan pada hari ini, jadi sesuai dengan tujuan pembelajaran kita di awal tadi, apa tujuannya? Agar kalian tahu tentang struktur virus bakteriofag. Nah, sehingga Ibu akan menayangkan tentang struktur virus untuk penguatan kalian tentang materi kita pada hari ini. Di sini struktur virus seperti yang telah dipresentasikan kelompok tadi, kelompoknya Mbak Paus, ada kepala. Kepala itu isinya apa? Mbak Salsa? Kepala isinya? Kepala virus isinya apa? Komponennya? Vaksin dan DNA. Ya, DNA atau asam nukleat. Kemudian di bawahnya kepala itu ada bagian leher strukturnya. Kemudian di bawahnya itu ada struktur ekor. Jadi ini ya, ekor dari virus bakteriofag. Fungsi dari ekor meletakkan virus dengan sel inang, kemudian memasukkan materi genetiknya itu ke dalam sel inangnya, sehingga sel inangnya akan terinfeksi oleh virus bakteriofag jenis ini. Kemudian ada juga selubung ekor, fungsinya menginfeksi DNA virus ke dalam sel host phase dan tempat penghubung antara kepala virus dengan ekornya. Nah, di sini ada ciri-ciri umum yang dimiliki oleh virus. Coba dibaca Mbak Nuke. Ciri-ciri umum yang dimiliki oleh virus yaitu yang pertama, virus berukuran sangat kecil berkisar 0,05 nm, 0,2 nm, atau 1 nm sama dengan 1/1000 mm. Oleh karena itu, virus hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Yang kedua, tubuh virus terdiri atas tubuh dan bahan inti. Bahan inti berupa RNA atau DNA. Virus tidak mempunyai membran dan organ sel yang penting bagi kehidupan. Yang keempat, virus hanya dapat bereproduksi jika berada dalam sel hidup atau jaringan hidup. Yang terakhir, virus dapat dikristalkan layaknya benda mati. Nah, jadi ini adalah ciri-ciri umum yang dimiliki oleh virus. Kita garis bawahi yang bawah, virus itu dapat dikristalkan layaknya benda mati. Jadi virus itu enggak seketika bisa mati, karena virus itu bisa dikristalkan, dan nanti biasanya kalau di ilmu biologi itu misal virusnya misal dapat digunakan atau untuk penelitian itu, jadi virusnya nanti dapat dikristalkan atau dibentukkan. Di sini tadi ya struktur tubuh virus. Ya,
Ya, kembali lagi bersama Bapak. Ini setelah kita belajar berdiskusi bersama dan sampai menyimpulkan, mari kita lakukan asesmen di mana Bapak akan menilai tentang tingkat di mana pemahaman kalian. Monggo silakan di-scan dulu. Oke, di situ udah ada kode game-nya. Ayo keluarkan HP-mu. Jangan foto-foto Bapak. Bapak tahu. Ya, sudah. Bagaimana hasilnya? Bagus, Pak. Oh, bagus. Bagus. Hasilnya apa foto Bapak? Iya. Foto Bapak. Oh, mau terus. Yuk. Ya. Gimana? Silakan diisi juga refleksinya di link Google Form sudah Bapak bagi di WA grup kelas kalian. Enggak masuk video tuh. Ya, monggo diisi. Sudah, Pak. Sudah. Nah, untuk penugasan, monggo. Ya, tiap kelompok boleh membuat infografis, video atau alat peraga, monggo. Terserah kalian, kesukaan kalian apa, kebiasaan kalian apa. Untuk yang alat peraga, bahannya bebas. Modal ulang atau beli baru itu tergantung budget kalian. Oke, oke, semuanya paham? Bapak tahu kalian sudah pengen istirahat karena sebentar lagi jam istirahat. Ya, tapi setelah belajar materi ini, Bapak harap kalian bisa menjaga kesehatan. Karena menjaga kesehatan itu murah. Yang susah adalah ketika kalian harus berobat, karena berobat itu mahal. Walaupun BPJS, tapi BPJS ya, Bapak tidak mau mengomentari pemerintah ya, takut dicopot PNS-nya. Ya, untuk pelajaran selanjutnya kita akan melanjutkan pembelajaran masih tentang virus. Oke? Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.